Kalian setuju tidak kalau saya katakan bahwa menjadi dewasa di zaman sekarang berarti lebih mudah menyerah akan hal-hal? Terlalu banyak distraksi-distraksi yang kalau semakin diikuti, semakin menjauhkan diri dari tujuan. Distraksi-distraksi seperti foto atau video yang kita lihat di sosial media yang membuat kita merasa minder dan yakin bahwa aku gak bakalan bisa sehebat dia, aku gak ada apa-apanya, gak bisa semampu dia, atau pikiran-pikiran lain sebagainya. Atau karena komentar-komentar negatif orang-orang yang membuat kita enggan untuk mencoba dan memulai hal baru. Atau karena distraksi-distraksi lainnya. Fakta menariknya, ternyata guru agung kita juga pernah mengalami hal yang sama. Namun, distraksinya jauh berkali lipat lebih ekstrim. Hai, saya Kathleen. Hari ini saya akan bawakan sebuah cerita perjalanan Pertapa Gotama mengalahkan rombongan Mara. Si iblis yang saya sebut sebagai distraksi. Cerita ini dimulai sebelum Pertapa Gotama mencapai kebudaan. Dan kala itu, ia bertekad kepada dirinya sendiri. Sampai darahku mengering dan yang tersisa hanyalah tulang dan daging, aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sebelum mencapai tujuan. Dengan tekad yang kuat, Pertapa Gotama pun memulai meditasinya di bawah pohon Bodhi. Perlahan, satu persatu dewa mulai datang dan mengelilingi beliau. Mereka tahu bahwa pertapa ini akan mencapai kebudaan. Dan alasan berkumpulnya mereka adalah untuk menyaksikan peristiwa yang amat langka di alam raya ini. Namun, sesuatu yang janggal tiba-tiba terjadi. Bumi seakan dikelilingi oleh energi-energi negatif. Dan keberadaan energi-energi negatif itu terlalu kuat sehingga membuat para dewa yang semula mengelilingi Pertapa Gotama merasa tidak nyaman dan terancam, dan memilih menghilang untuk menyelamatkan diri. Ternyata energi-energi negatif tersebut berasal dari Mara dan rombongannya. Mara si dewa nafsu dan kejahatan. Tujuan mereka datang ke bumi adalah untuk menghalangi Pertapa Gotama mencapai tujuannya. Kalau sampai beliau berhasil mencapai kebudaan, ia akan mendirikan sebuah agama dan akan terjadi kebangkitan spiritual massal pada umat manusia. Dan itu adalah ketakutan terbesar Mara. Mara pun merubah dirinya menjadi sebuah monster bertangan 1000. Saat tiba, Mara dan rombongannya mengelilingi Pertapa Gotama dari kanan, kiri, bawah, samping, hingga seluruh ke ujung cakrawala. Mara pun memulai serangannya. Ia mengirim topan badai, topan yang mampu mengangkat pohon dan rumah-rumah. Namun, angin tersebut tak mampu mengangkat sedikit pun jubah Pertapa Gotama. Mara melanjutkan serangannya. Kali ini dengan mengirimkan hujan batu bara api, hujan senjata tajam, dan hujan pasir panas. Tapi benda-benda tersebut justru berubah menjadi bunga-bunga ketika menyentuh tubuh Pertapa Gotama. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya telah melindunginya secara ekstrim. Selanjutnya, Mara menciptakan kegelapan yang sangat memutakan. Untuk menciutkan nyali, tapi justru cahaya yang keluar dari tubuh Pertapa Gotama melenyapkan kegelapan-kegelapan itu dengan mudahnya. Kemudian Mara mengirim meteor dan petir. Tapi lagi-lagi Pertapa Gotama tak tergoyahkan sedikit pun. Mara mengirim senjata-senjatanya beserta senjata-senjata pasukannya, namun senjata-senjata tersebut justru berubah menjadi bunga-bunga ketika menyentuh Pertapa Gotama.
Tak ada pilihan lain. Mara pun menggunakan senjata pamungkasnya, sebuah cakram dengan daya hancur yang jauh lebih dahsyat dibanding senjata-senjata sebelumnya. Tapi, tebak apa yang terjadi? Senjata-senjata tersebut justru berubah menjadi sebuah payung indah yang mengambang di kepala Pertapa Gotama. Mereka kehabisan senjata. Tak ada pilihan lain. Mara dan pasukannya pun terjun langsung mendekati Pertapa Gotama. Namun, tidak bisa. Seakan ada magnet yang menolak mereka di kejauhan tertentu. Mara dan rombongannya pun menantang Pertapa Gotama. Hei Siddhartha, kutantang kau untuk bangun dari meditasimu dan tunjukkan kesempurnaan sifat muliamu. Namun, Pertapa Gotama hanya tersenyum menjawab, kebajikan adalah pasukanku. Kebijaksanaan adalah senjataku. Ia mengulur tangannya dan menyentuh bumi sambil berkata, bumi adalah saksiku. Dan saat itu juga, Dewi Bimi muncul ke permukaan. Ia memeras rambutnya dan dari ujung rambutnya muncullah air yang menghanyutkan Mara dan serta pasukan-pasukannya. Jangan heran, karena air tersebut adalah buah dari kebajikan yang pernah dilakukan Pertapa Gotama. Berkaitan dengan air, seperti memberi minum kepada yang membutuhkan, atau membangun fasilitas perairan untuk masyarakat, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Situasi kembali menjadi tenang. Para dewa yang semula hilang muncul kembali dan mengelilingi Pertapa Gotama. Mereka turut senang atas keberhasilan Pertapa Gotama melawan rombongan Mara. Teman-teman sekalian, memang rasanya tak terelakkan sekali bahwa distraksi-distraksi yang ada di zaman sekarang jauh lebih menyenangkan dan membahayakan sejujurnya. Distraksi yang kalau semakin diikuti, semakin menjauhkan diri dari mimpi. Tapi saya yakin, dengan tekad yang kuat, kita bisa mengalahkan distraksi-distraksi tersebut. Apakah kita akan terlena oleh distraksi-distraksi tersebut atau melawannya? Tentu output dari keduanya berbeda. Maka dari itu, keputusan ada di tanganmu.